Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakifah Rahma. Saya siswa dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pangale. Di video ini, saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang meliputi pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, untuk itu simak penjelasan saya berikut ini. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas. Keanekaragaman sendiri itu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya variasi dan variabilitas kehidupan di bumi atau keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Dan semua ini disebut dengan variasi. Variasi sendiri bisa terjadi karena bermacam hal, seperti adaptasi ataupun evolusi. Adaptasi sendiri artinya penyesuaian diri makhluk hidup, dan evolusi artinya perubahan yang terjadi secara perlahan yang mengakibatkan adanya spesies baru. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Saya akan menjelaskan tingkat keragaman hayati satu persatu. Saya mulai dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Sebagai contoh misalnya mawar. Mawar memiliki banyak warna seperti merah, ungu, putih, dan pink. Padahal satu jenis mawar, tetapi warnanya berbeda-beda, yang menyebabkan adanya variasi. Selanjutnya juga manusia. Ada orang yang kulitnya putih, hitam, rambut keriting, dan lain-lain. Walaupun kita satu jenis yang sama, tetapi kita memiliki ciri khas kita masing-masing dan karakter kita masing-masing. Dan itu disebut juga dengan variasi yang ditimbulkan oleh gen. Selanjutnya juga kucing. Kucing memiliki berbagai jenis dan warna, dan itu ditimbulkan dari adanya variasi dari gen. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tetapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya, singa, harimau, macan tutul, dan kucing. Mereka berbeda jenis, habitat, dan tingkah laku juga. Tapi, mereka tergolong dalam satu famili, yaitu famili Felidae. Selanjutnya ada juga pohon kelapa, palem, dan aren. Walaupun mereka spesiesnya atau jenisnya berbeda, tetapi mereka satu famili, yaitu famili Araceae. Dan juga selanjutnya ada lengkuas, jahe, dan kunyit. Mereka walaupun beda jenis, tetapi satu famili, yaitu Zingiberaceae. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini dapat menyebabkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran.
Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh pada jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Dan keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas, sudah sangat berbeda ekosistem darat dan ekosistem perairan itu. Antara flora dan faunanya juga sangat berbeda. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama, ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu flora dan faunanya itu heterogen. Jadi, semua makhluk hidup bisa hidup di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai pada iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah iklim tropis dan juga subtropis dan didominasi hewan-hewan yang memakan rumput. Selanjutnya ada gurun. Gurun adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Makanya, organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim. Dan ciri khasnya ini, daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini dia juga mengalami 4 musim. Tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Nah, berbeda dari gurun. Jadi kebalikannya. Tundra ini dia suhunya itu sangat rendah. Musim dinginnya bisa berlangsung hingga hampir 9 bulan. Dan juga tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar, suhunya itu rendah, salinitas atau kadar garamnya juga rendah, serta penetrasi cahaya mataharinya juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi lentik yang airnya tenang seperti danau dan rawa, lotik yang airnya mengalir seperti sungai dan air terjun. Nah, sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar, kalau air laut ini suhunya itu tinggi, salinitas atau kadar garamnya juga tinggi, dan penetrasi cahayanya itu juga tinggi. Nah, perbedaan antara air laut dan air tawar ini mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalamnya juga pasti sangat berbeda. Komponen biotik ekosistem perairan atau organisme akuatik ini dibagi menjadi 5 kelompok besar. Ada plankton. Plankton ini organisme perairan yang bergerak pasif, jadi dia hanya mengikuti arus. Contohnya fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya ada nekton. Nekton adalah organisme perairan yang bergerak aktif, seperti ikan dan katak. Selanjutnya ada neuston. Neuston ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya teratai dan serangga. Selanjutnya ada bentos. Bentos ini adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya udang, kepiting, dan cacing. Selanjutnya ada perifiton.
Perifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme lain, contohnya ganggang dan siput. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan fauna yang ada di Indonesia juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna di Indonesia, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Saya akan menjelaskan satu persatu. Tipe Asiatis. Jadi, tipe Asiatis ini wilayahnya wilayah barat, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora fauna yang ada di sini hampir sama dengan yang ditemukan di Asia. Flora yang ditemukan heterogen, seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Jadi heterogen, bermacam-macam. Selanjutnya, hewan endemik yang ditemukan yaitu badak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, kera gibbon, tapir, harimau loreng, ikan pesut mahakam, dan lain-lain. Tak lupa juga ada flora endemik yaitu Rafflesia arnoldi. Tipe peralihan. Nah, tipe peralihan ini berarti wilayah Indonesia pada bagian tengah, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Faunanya di sini dia karena tipe peralihan tengah-tengah antara Asiatis dan Australis, maka ada juga hewan seperti kera dan juga ada kuskus. Selanjutnya, flora ini juga didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Hewan endemik juga ditemukan seperti komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Selanjutnya, tipe Australis. Berarti tipe Australis ini yang ada di Indonesia bagian timur. Wilayahnya meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Karakteristik flora dan fauna yang ada di tipe Australis ini, dia menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Flora yang bisa ditemui ada pohon sagu, nipa, pohon rasamala, eukaliptus, dan matoa. Sementara faunanya ada burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan canguru pohon. Itulah tadi penjelasan saya tentang keanekaragaman hayati dan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang keragaman dan persebaran flora dan fauna di Indonesia, diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time.